Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama di sini terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ahmad Firdausi selaku pemateri pertama. Di sini kelompok saya bagian tentang perencanaan, teknik dan metode assessment. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asesmen. Asesmen merupakan salah satu bagian dari pengukuran. Dalam konteks bimbingan dan konseling, asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling dilaksanakan atau sedang berlangsung. Asesmen itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada di dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individu. Karena itulah asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dalam proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Di sini asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Terus dalam hal ini tujuan asesmen di sini dalam bimbingan dan konseling yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor. Untuk apa? Untuk menentukan suatu masalah yang memahami latar belakang serta situasi yang ada pada masalah klien. Asesmen yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah konseling berlangsung memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan sebuah konseling. Namun juga dapat digunakan sebagai terapi untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini seorang konselor untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh klien, sehingga dari sinilah konselor dapat mengetahui apa saja yang diinginkan oleh seorang klien, serta berguna untuk lebih mengenal kita serta kondisi klien, mulai dari identifikasi klien seperti nama, tempat tanggal lahir, hobi, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, dan lain sebagainya. Selain dari aspek identitas, kita juga dapat menggali karakteristik klien itu seperti kepribadian, kesehatan, olahraga, cara belajar, minat bakat, dan lain sebagainya. Di sini asesmen digunakan dalam mengembangkan potensi dengan menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan dan dikembangkan oleh seorang konselor. Asesmen yang diberikan kepada klien merupakan pengembangan dari area kompetensi dasar pada diri klien yang akan dinilai, yang kemudian akan dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator. Pada umumnya, asesmen dalam bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi wawancara, dan sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Triwana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, di mana di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang teknik tes dalam bimbingan konseling. Jadi, teknik tes tersebut itu tidak dilakukan oleh orang sembarangan, melainkan dilakukan oleh guru yang profesional yang sudah bersertifikat dan juga berhubungan langsung dengan psikologis. Teknik tes tersebut itu ada beberapa macam. Yang pertama, tes hasil belajar, di mana tes hasil belajar tersebut itu mencakup tes yang mengukur apa-apa yang telah
dilakukan oleh sekolah tersebut secara langsung, misalnya membaca dan berhitung. Yang kedua yaitu tes kecerdasan, di mana tes kecerdasan ini itu mencakup kemampuan umum IQ peserta didik. Yang ketiga yaitu tes bakat. Tes bakat tersebut itu mencakup tes kemampuan berpikir verbal, tes kemampuan numerikal, dan tes kemampuan berpikir mekanik. Yang keempat yaitu ada tes minat, di mana tes minat tersebut itu mengungkapkan kecenderungan aspek-aspek individu atau perseorangan yang bersifat non-kemampuan seperti kecenderungan reaksi emosi, sikap, sosiabilitas, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu tes kepribadian, di mana tes kepribadian tersebut itu merupakan tes kuesioner atau tes yang instrumen standar, di mana maksudnya itu adalah didesain untuk mengungkapkan sifat-sifat atau aspek-aspek karakter individu maupun ciri-ciri kepribadian seseorang tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muntifatul Mahfudah sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang metode net assessment. Metode net assessment dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dan dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat. Dalam mengukur kesenjangan ini, seorang analis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapinya. Beberapa fungsi net assessment menurut Morrison. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas yang sekarang, yaitu masalah yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan, atau permasalahan lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Dan yang terakhir yaitu memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajarannya. Selanjutnya ada 6 macam kebutuhan yang bisa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif, di mana di sini membandingkan peserta didik dengan standar nasional. Selanjutnya yaitu kebutuhan komparatif, di mana di sini membandingkan peserta didik pada salah satu kelompok dengan kelompok yang lain yang selevel. Misalkan hasil EBTANAS SLTPA dengan SLTPB. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang dirasakan, yaitu hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan dan kenyataan yang tampak dengan yang dirasakan. Cara terbaik untuk mengidentifikasi kebutuhan ini dengan cara interview. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang diekspresikan, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang mampu diekspresikan dalam tindakan. Misalkan siswa mendaftar sebuah kursus. Selanjutnya yaitu kebutuhan masa depan, yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalkan penerapan teknik pembelajaran baru dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kebutuhan insidensil, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh. Misal bencana alam, kesalahan medis, dan lain sebagainya. Sekiranya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.